hari. Sama misalkan kegiatan yang dilakukan oleh JF Damkar, misalkan melakukan pemeriksaan sarana prasarana atau mobil damkar misalkan di DKI ini ada mobil damkar berapa Pak? 100 ada Pak ya? 600 armada. Misalkan 600. Nah, satu harinya itu yang bersangkutan karena nggak ada kegiatan pemadaman, ya sudah, saya ngecek aja mobil kondisinya bagus nggak nih gitu. Nah, sehari misalkan saya bisa ngecek 50 misalkan, saking rajinnya dari pagi sampai ketemu pagi lagi gitu kan. Berarti kegiatan yang dinilai volumenya itu 50 juga. Karena beda Pak, kondisi mobil satu dengan mobil yang lain kan bisa beda-beda. Nah itu outputnya seperti itu. Jadi masing-masing ada kajiannya. Gitu. Contoh misalkan, untuk yang analis kebakaran, melakukan komunikasi dengan pengelola gedung. Misalkan ada yang satu hari itu, misalkan dari pagi sampai sore, ternyata hanya melakukan komunikasi dengan satu pengelola gedung. Berarti volumenya hanya satu. Tetapi kalau misalkan dalam satu hari, misalkan saya hari ini, pagi tadi saya melakukan komunikasi dengan gedung A, kemudian istirahat siang selesai, setelah istirahat siang saya pergi ke bangunan B untuk melakukan komunikasi lagi. Berarti itu sudah dihitung 2. Gitu, karena dia sudah beda objeknya, outputnya juga akan berbeda. Nah itu perlu pencermatan, masing-masing pejabat fungsional juga harus perlu melakukan pencermatan supaya Bapak Ibu tidak dirugikan. Harusnya bisa dihitung banyak, tapi cuma dihitung 1 gitu. Karena Bapak Ibu kalau lihat nilai JF Damkar itu kecil-kecil Pak, 0,0 berapa? 4 ya, 1, 2, sangat kecil sekali. Jadi kalau Bapak Ibu tidak cermat, Bapak Ibu 4 tahun pun tidak akan bisa melakukan kenaikan pangkat gitu. Nah ini contoh soal sudah kami berikan, ini juga sudah kami coba ada perbandingan, misalkan ini studi banding ke dalam negeri, ini ke luar negeri, kemudian pelatihan teknis dan lain-lain. Nah ini dengan contoh soal seperti ini, kemudian kita bahas ke formulir Excel-nya. Ini yang sudah kita bagikan juga ke Bapak Ibu. Baik, untuk yang pertama, ini masih harus disiapkan oleh masing-masing pejabat fungsional. Jadi masing-masing pejabat fungsional itu yang pertama adalah menyiapkan surat pernyataan, kemudian formulir rekapitulasi ini, dan formulir pengembangan profesi. Ini adalah formulir pengembangan profesi. Ini masing-masing harus disiapkan oleh pejabat fungsional. Kalau ini tinggal kebijakan tim penilai nih, apakah masing-masing pejabatnya juga harus membuat draft, atau draft ini juga nanti boleh disiapkan oleh tim penilai. Nah itu kami serahkan ke masing-masing tim penilai seperti apa gitu. Yang pasti yang wajib disiapkan adalah 3 surat pernyataan, kemudian formulir rekapitulasi, dan yang ketiga adalah formulir pengembangan profesi dan penunjang. Jadi ini formulirnya dipisah Bapak Ibu. Nah ini pada saat memasukkan kegiatan, Bapak Ibu bisa dilihat di kolom kedua, itu ada namanya rencana kinerja. Nah dari hasil evaluasi BINTEK pertama dan kedua kemarin, pada saat pengisian rencana kinerja ini, yang salah adalah Bapak Ibu masih menulis di sini unsur dan subunsur kegiatan. Dan jadi kami sampaikan, di kolom rencana kinerja ini adalah rencana kinerja atasan langsung yang tertuang di SKP. Jadi Bapak Ibu selaku pejabat fungsional harus mengidentifikasi terlebih dahulu atasan langsungnya siapa. Tuh. Jadi peta jabatannya perlu diperhatikan Bapak Ibu. Atasan langsungnya siapa? Tujuannya apa? Rencana kinerjanya di sini apa? Apakah memang ada hanya 1 atau 2 atau 3? Kalau cuma ada 1 ya cukup di sini tulis 1 gitu. Kalau ada berapa ya harusnya ditulis semua gitu. Ini saya contohkan hanya 1 rencana kinerja misalnya. Hanya 1 rencana kinerja untuk analis kebakaran. Nah setelah Bapak Ibu menuliskan rencana kinerjanya, baru Bapak Ibu mengelompokkan butir kegiatan itu masuk untuk mendukung rencana kinerja yang mana. Kalau misalkan di sini ada 2 rencana kinerja, katakanlah, berarti dari seluruh kegiatan ini
ini untuk mendukung rencana kinerja yang mana? Misalkan ini menganalisis perda masuk mendukung rencana kinerja pertama. Misalkan nanti di sini ada rencana kinerja kedua, kegiatan yang bawah ini masuk ke kegiatan di sini. Nah, ini perlu pencermatan Bapak Ibu. Seperti itu. Berarti ini karena contohnya yang saya buat hanya satu rencana kinerja, Bapak Ibu juga harus mengelompokkan kegiatan mana yang sesuai jenjang jabatan. Kemudian kegiatan mana yang satu jenjang di bawahnya atau kegiatan satu jenjang di atasnya. Jadi pejabat fungsional itu selain dia melakukan pekerjaan yang ada di jenjang jabatannya, pekerjaan milik dia sendiri, tetapi yang bersangkutan juga bisa melakukan kegiatan satu tingkat di atasnya dan satu tingkat di bawahnya. Kalau dia satu tingkat di bawahnya, dia bisa mendapatkan 100% angka kredit. Jadi angka kredit ini full dia dapat. Tapi kalau dia melakukan kegiatan satu jenjang di atasnya, maka nilainya itu hanya 80%. Itu. Jadi makanya ini perlu pengelompokan. Ini formulirnya sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, setelah semua dikelompokkan Bapak Ibu, ini angka kreditnya sudah kami tulis juga di situ. Baru ditotal di sini Bapak Ibu. Namanya total capaian angka kredit. Nah, kalau sudah di sini, Bapak Ibu juga cek perlu diformulir pengembangan profesi dan penunjang. Berarti tadi yang formulir awal tadi itu hanya untuk tugas jabatan Bapak Ibu ya. Jadi dibedakan tugas jabatan dan pengembangan profesi serta kegiatan penunjang. Nah, untuk kegiatan pengembangan kompetensi, ini ada studi banding ke luar negeri dengan angka kredit sekian, kemudian pelatihan teknis dengan 100 JP dengan angka kredit sekian, kemudian studi banding ke Dinas Damkar Kota B dengan angka kredit sekian. Jadi totalnya, nah di sini ada total juga Bapak Ibu, diperhatikan, ini adalah total angka kredit pengembangan profesi. Jadi di formulir ini nanti ada dua total nilai. Kemudian ini yang di bawah. Nah, untuk kegiatan mengajar Bapak Ibu, ini dinilai angka kreditnya adalah per materi. Per materi. Kalau dia memberikan pengajaran misalkan 2 materi, berarti volumenya di sini bisa dapat 2. Itu. Baru dijumlah berapa. Nah, coba Bapak Ibu perlu diperhatikan kegiatan yang ini, yang nanti rinciannya bisa dilihat di standar kualitas hasil kerja, itu hanya boleh didapatkan maksimal 20% dari angka kredit kenaikan pangkat selama masa kepangkatan. Agak rumit Pak ya? Jadi 20% itu maksimal adalah 20%. Jadi totalnya nanti Bapak Ibu, ini kan 0,4 ya kalau contoh di sini. Nah, nanti dia maksimal hanya 20% dari angka kredit kenaikan pangkat selama masa kepangkatan. Saya contohkan seperti itu Bapak Ibu. Yang dicontoh soal ini jabatan fungsional muda ya. Muda itu untuk naik pangkat perlu berapa Bapak Ibu? 100 angka kredit. 100. Nah, 100 berarti 20% kali 100 itu hanya 20. Nah, 20 ini maksimal didapat selama dia di 3D. Ini contohnya dia 3D, contoh soalnya. Berarti selama 2 tahun, 3 tahun, dia maksimal hanya 20. Tidak boleh lebih. Itu maksimal. Selama masa kepangkatan. Jadi, selama dia di pangkat itu, maksimalnya hanya 20%. Seperti itu. Nah, ini perlu hati-hati Bapak Ibu. Jadi, penunjang ini sebenarnya apa Bapak Ibu ya? Untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang tidak tertuang dalam butir kegiatan, tetapi diperlukan keterlibatan damkar atas perintah atasan langsung atau pimpinan organisasi, karena damkar ini perlu hadir. Misalkan kalau kemarin selama COVID kan ada teman-teman damkar diminta untuk melakukan penyemprotan disinfektan, katakanlah seperti itu. Betul Pak ya? Jalan-jalan. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas. Nanti tinggal angka kreditnya
di standar hasil kerja itu berapa, volumenya berapa, tinggal dihitung di sini. Jadi ini mengakomodir